Dengan kondisi tersebut, kita berharap dan melihat bahwa perekonomian kita diharapkannya momentum akan terjaga dan lebih baik. Sri Mulyani lindungi kas negara. Pendapatan negara melejit capai 1.777,6 triliun rupiah per Agustus 2021. Pendapatan negara tercatat mencapai 1.777,6 triliun rupiah per Agustus 2021. Angka ini tumbuh 13,9% dibanding periode yang sama tahun lalu. Peningkatan ini terjadi karena adanya perbaikan penerimaan negara dari perpajakan, kepabeanan, dan cukai, serta pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta pada Kamis 23 September 2021 lalu. Sri Mulyani merinci penerimaan dari sisi pajak pada Agustus mencapai 741,3 triliun rupiah atau tumbuh 9,5% YoY. Secara kumulatif 5 jenis pajak yaitu PPh 21, PPh 26, PPh final, PPNDN, dan PPN impor mencatatkan pertumbuhan positif dan lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Secara neto sektoral, sektor yang tumbuh positif pada periode ini adalah industri pengolahan, perdagangan, informasi dan komunikasi, transportasi dan pergudangan dan pertambangan. Pada bulan Agustus ini, pajak-pajak yang menunjukkan aktivitas ekonomi antara lain PPh 21, PPh 22 impor, PPNDN, dan PPN impor. Pajak-pajak tersebut mampu tumbuh 2 digit dan mayoritas sektor tumbuh positif pada bulan ini. Namun, pertumbuhan pengawasan pembayaran masa PPM masih negatif pada kuartal 1 2021. Hal ini dikarenakan baseline kuartal 1 2020 yang belum terpengaruh COVID-19. Namun, kinerja pengawasan kepatuhan material atau PPM mulai positif sejak April 2021. Sementara itu, pertumbuhan PKM selalu 2 digit sejak Februari 2021. Ini sejalan dengan aktivitas PKM yang terus meningkat, sehingga secara kumulatif penerimaan pajak neto Januari hingga Agustus 2021 atas pajak-pajak yang tidak terpengaruh pemanfaatan insentif fiskal telah mampu melebihi level penerimaan tahun 2019 atau kondisi pre-COVID-19. Realisasi kepabeanan dan cukai juga tumbuh signifikan sebesar 30,4% YoY. Pendapatannya mencapai 158,0 triliun rupiah karena didorong kinerja seluruh komponen penerimaan. Penerimaan cukai sebesar 115,01 triliun rupiah atau tumbuh 17,70% YoY. Pertumbuhan ini dipengaruhi kenaikan produk dan efek kebijakan penyesuaian tarif. Sementara itu, penerimaan biaya masuk atau BM mencapai 24,09 triliun rupiah atau tumbuh 11,80% YoY. Hal ini didorong tren perbaikan kinerja impor nasional, sedangkan penerimaan biaya keluar atau BK mencapai 18,89 triliun rupiah atau 1.056,72% dari target APBN 2021. Ini dipengaruhi penerimaan BK komoditas mineral tumbuh 118% YTD, didorong peningkatan volume ekspor dan harga tembaga. Penerimaan BK produk sawit melesat 3.163,99% YTD, dikontribusi dari tarif BK yang lebih besar di tahun 2021 dan pengenaan BK pada produk turunannya atau karena pengaruh tingginya harga referensi CPO. Di sisi lain, PNBP sampai dengan bulan Agustus 2021 mencapai 277,7 triliun rupiah, tumbuh 19,6% YoY. Kinerja PNBP ini didukung pendapatan SDA yang tumbuh 8,7%, pendapatan dari PNBP lainnya tumbuh 37,5%, dan pendapatan BLU tumbuh 94,9%. Di sisi lain, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN turut ketimbang untung dari lonjakan harga komoditas. Lihat saja realisasi biaya keluar atau BK hingga Agustus 2021 naik 1.056,72%. Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN kita pada Kamis 23 September 2021 lalu. Komoditas dengan sumbangan terbesar adalah minyak kelapa sawit atau crude palm oil atau CPO yang tumbuh 3.163%. BK komoditas mineral tumbuh 118%, dipengaruhi oleh peningkatan volume ekspor dan harga tembaga. Secara keseluruhan, penerimaan biaya cukai hingga Agustus 2021 adalah 158 triliun rupiah, tumbuh 30,4% atau 73,5% dari target APBN. Selain BK, penerimaan biaya masuk tumbuh 111,8% dan cukai tumbuh 17,7%. Harga komoditas juga mempengaruhi penerimaan negara bukan pajak yang mencapai 277,7 triliun rupiah, khususnya penerimaan SDA migas yang tumbuh 8,7% dan SDA non-migas tumbuh 72,2% serta pendapatan BLU tumbuh 94,9%. Menurutnya hal ini dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas seperti harga batu bara, nikel, emas, perak, tembaga, dan timah. Bahkan surplus neraca perdagangan Indonesia mencetak rekor terbesar sepanjang sejarah, yakni 4,74 miliar dolar Amerika Serikat
pada Agustus 2021, di mana ekspor mencatat rekor tertinggi yakni 21,42 miliar dolar Amerika Serikat dan impor 16,63 miliar dolar Amerika Serikat. Angka surplus neraca perdagangan tersebut naik pesat dibandingkan Agustus 2020 yang sebesar 2,32 miliar dolar Amerika Serikat. Dan capaian itu di atas rekor surplus tertinggi sebelumnya yang terjadi pada tahun 2006 sebesar 4,64 miliar dolar Amerika Serikat. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Margo Yuwono mengatakan, naik pesatnya ekspor Indonesia setiap bulannya disebabkan oleh kenaikan harga dan volume, khususnya harga komoditas seperti batu bara yang naik 11,04% month-to-month, kelapa sawit 6,85%, dan minyak kernel 4,66%. Margo menyebut komoditas ekspor yang naik tertinggi adalah minyak sawit dan batu bara yang harga internasionalnya naik. Kenaikan terjadi baik dari sisi volume maupun harga. Data Kementerian ESDM mencatat sepanjang 2021 harga batu bara acuan atau HBA terus naik, di mana pada Januari 2021 harga batu bara berada di level 75,84 dolar Amerika Serikat per ton, sementara pada September 2021 mencapai 150,03 dolar Amerika Serikat per ton. Senada dengan hal tersebut, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, salah satu pendorong tercapainya surplus perdagangan Indonesia yang tinggi lantaran adanya faktor super cycle komoditas. Super cycle komoditas sendiri salah satunya ditandai fenomena melonjaknya harga komoditas dunia, di mana Indonesia merupakan eksportir komoditas mentah yang digunakan berbagai negara menjadi bahan baku industri. Tidak lebih dari 3 tahun harus rampung semuanya. Ada pilihan-pilihan yang bisa diputuskan segera. Tapi saya minta nanti di bulan Januari sudah ada kejelasan mengenai ini. Stop impor dan hemat devisa. Pertamina bangun kilang petrokimia terbesar di Asia Tenggara. PT Pertamina Persero berkomitmen penuh menjalankan penugasan pemerintah untuk menuntaskan mega proyek kilang dan petrokimia. Salah satu yang menjadi fokus pengembangan adalah di industri petrokimia, yakni kilang PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama atau PT TPPI yang berlokasi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dari catatan Liputan 6, kilang tersebut ditargetkan menjadi penghasil petrokimia terbesar di Asia Tenggara. Sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo, penyerahan kilang TPPI di bawah kontrol Pertamina karena sebagai salah satu kilang terbesar di Indonesia, kilang tersebut dapat dikelola secara terintegrasi. Sebagai pengolahan petrokimia, kilang TPPI berpotensi menghasilkan produk aromatik, baik paraksilen, artoksilen, bensin, toluen, heavy aromatik. Namun juga dapat menghasilkan bahan bakar minyak atau BBM seperti premium, Pertamax, LPG, solar, dan kerosin. Presiden juga menilai pengelolaan kilang TPPI di bawah Pertamina. Optimasi kawasan kilang TPPI akan berpotensi menciptakan penghematan devisa negara hingga 4,9 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 56 triliun rupiah. Sehingga pengelolaan kawasan pabrik petrokimia TPPI akan berkontribusi menciptakan ketahanan energi melalui substitusi produk petrokimia impor. Hal tersebut memiliki nilai penting dalam menghadapi tantangan negara Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Pertamina bergerak cepat dan memastikan proyek pengembangan kilang TPPI tetap berjalan. Setelah mengakuisisi PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama atau TPPI pada akhir 2019, Pertamina melalui Subholding Refining dan Petrokimia, PT Kilang Pertamina Internasional atau PT KPI Tancap Gas menyiapkan pembangunan fasilitas produksi olefin dan aromatik di kawasan TPPI, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. TPPI saat ini tengah memproses pembangunan fasilitas produksi olefin dan aromatik atau dikenal dengan Olefin Complex Development Project atau OCDP di kawasan kilang TPPI Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Di TPPI terdapat 2 proyek pengembangan dan pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan Pertamina. Pertama, proyek revamping aromatik yang akan meningkatkan produksi petrokimia berupa paraksilen dari 600.000 ton menjadi 780.000 ton per tahun yang ditargetkan selesai pada tahun 2022. Kedua, proyek New Olefin yang mencakup pembangunan naphtha cracker termasuk unit-unit downstream dengan produk polyethylene sebesar 1 juta ton per tahun dan polypropylen 600.000 ton per tahun yang ditargetkan selesai pada tahun 2024. Melalui Subholding Refinery dan Petrochemical mengundang secara terbuka perusahaan kelas dunia yang berpengalaman dalam pembangunan olefin dan petrokimia untuk menjadi mitra strategis dalam mewujudkan fasilitas produksi olefin dan aromatik di tanah air.
Awal September 2021, panitia telah mengumumkan hasil tender berdasarkan tahapan dan proses sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam dokumen tender serta pedoman pengadaan barang dan jasa yang berlaku di Pertamina. Kedepan proses akan dilanjutkan sehingga proyek pembangunan kilang olefin TPPI dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan rencana terkini. Dijelaskan seluruh proses tender pengembangan kilang TPPI telah dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur pengadaan yang berlaku dan tidak ada intervensi dari pihak luar. Proses tender ini dijalankan Pertamina dengan pendampingan dari tim Jamintel, Bariskrem Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, dan juga berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP, sehingga governance-nya sangat terjaga dengan baik. Pertamina telah melakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam dokumen prakualifikasi. Dalam pembangunan pabrik petrokimia tersebut, Pertamina memastikan penyerapan tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan target minimal yang telah ditetapkan, yakni 30%, baik melalui barang maupun jasa, termasuk tenaga kerja lokal untuk dapat berkontribusi dalam operasional proyek. Tidak hanya itu, belum lama ini Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia juga telah mengunjungi lokasi proyek pabrik soda ash milik Petrokimia Gresik, perusahaan Solusi Agroindustri anggota Holding Pupuk Indonesia pada Jumat 10 September 2021. Kunjungan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap percepatan pembangunan pabrik soda ash atau natrium karbonat atau Na2CO3. Mengingat pabrik ini akan menjadi yang pertama di Indonesia untuk memperkuat industri kimia nasional. Menteri Bahlil menyampaikan bahwa dukungan percepatan pabrik soda ash Petrokimia Gresik ini sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia agar pihaknya membantu perusahaan BUMN atau swasta nasional yang menghasilkan produk substitusi impor. Hal tersebut selaras dengan pabrik soda ash Petrokimia Gresik ini yang nantinya akan mengurangi ketergantungan impor. Sementara itu, Direktur Utama Petrokimia Gresik Dwi Satrio Anurogo mengungkapkan selama tahap persiapan proyek pabrik soda ash Petrokimia Gresik selalu berkoordinasi dengan Kementerian Investasi dalam hal pengurusan izin maupun administrasi. Pabrik soda ash berkapasitas 300.000 ton per tahun yang ditargetkan beroperasi pada akhir tahun 2024 ini merupakan salah satu implementasi Petrokimia Gresik dalam upaya mendukung peningkatan perekonomian nasional, khususnya industri kimia. Selama ini kebutuhan akan soda ash dalam negeri sangat tinggi sebagai tumpuan bahan baku berbagai produk yang banyak ditemui sehari-hari, seperti sabun, deterjen, kertas, tekstil, keramik, gelas, kaca beserta turunannya, dan lain sebagainya. Sebelumnya, untuk menyukseskan pembangunan pabrik soda ash ini, Petrokimia Gresik telah menandatangani MOU dengan PT Garam Persero dan perusahaan multinasional Unilever Asia PT Ltd. MOU ini dalam rangka menjamin ekosistem bisnis rencana pembangunan pabrik soda ash, di mana Petrokimia Gresik akan membeli garam industri sebagai bahan baku soda ash serta bekerja sama dengan Unilever Asia sebagai off-taker yang akan menyerap produk soda ash.